Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa dan siswi kelas 10 yang insya Allah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada bab berikutnya yang bertema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Di sini ada satu buah ilustrasi gambar. Satu gambar tanpa adanya petunjuk manusia dapat tersesat dalam kehidupannya. Artinya apabila kita mengadakan satu perjalanan tanpa ada alamat ataupun tujuan yang kita ingin tuju, maka barang tentu kita semua akan tersesat. Namun sebaliknya apabila kita mengadakan satu perjalanan yang dimana tujuan itu ada, yang kita tuju dan jelas alamatnya, pasti kita pun akan sampai dengan tujuan yang kita inginkan. Begitu juga kita sebagai hamba Allah hidup di dunia ini pun ada pedoman hidup, yakni Al-Quranul Karim, satu kitab umat akhir zaman yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab suci ini apabila senantiasa kita baca, kita fahami dan kita amalkan, insya Allah kita pun akan mencapai tujuan kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada halaman 49, di dalam memahami Al-Quran dan Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Al-Quranul Karim yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan Al-Quran? Dari segi bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau suatu bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran dapat kita artikan yakni kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi ila akhiril ayah, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, merupakan sumber yang paling utama, yang paling tertinggi, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu.
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa aja sih kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat? Yang pertama itu mengandung tentang akidah ataupun keimanan kepada Allah, sebagaimana arkanul iman, rukun-rukun iman yang ada 6. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Lalu tentang syariah atau ibadah, suatu hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah, baik berhubungan langsung kepada Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang pertama, syariah ataupun ibadah. Mengenai hukum ibadah ini mengatur sebagaimana yang seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana perintah sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam syariah ini menerangkan tentang hukum muamalah. Hukum ini mengatur antara manusia dengan manusia, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Al-Quran itu mengandung akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah, ibadah, Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum tentang akhlak. Bagaimana seharusnya manusia itu berakhlak, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada sesama manusia, sampai terhadap semua makhluknya Allah yang ada di dunia ini. Itu adalah kandungan daripada isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Lalu selanjutnya mengenai hadis ataupun sunnah. Apa sih itu hadis? Perlu kita ketahui, yang namanya hadis itu secara bahasa berarti perkataan ataupun ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis juga biasa dinamakan dengan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi sumber hukum Islam. Dan mengenai hadis itu perlu kita ketahui adanya yang pertama sanad. Jadi hadis itu ada namanya sanad, kemudian matan, dan rawi. Apa itu sanad? Sanad itu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Itu namanya sanad. Contohnya sanad itu seperti an Abi Hurairah, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Mas'ud, ya. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya sanad itu di awal, ya, itu namanya sanad.
dari ini, baru yang kedua namanya matan, yaitu isi hadis, materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi setelah sanad itu kan ada barulah matan ataupun isi hadisnya. Misalnya tentang hadisnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan al jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka langkah kakinya akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah. Ini hadis, isi daripada hadis itu. Dan yang ketiga adalah rawi. Rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sebagaimana contoh biasa di akhir hadis itu ada rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahut Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Itu namanya perawi. Jadi hadis itu ada dimulai dari sanad, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, ya, dari Umar bin Khattab, dari Abi, dari ini, kemudian baru masuklah isinya matan, dan yang terakhir barulah perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam ini berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hadislah yang menjadi sandaran hukumnya untuk menjelaskan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang masih muskil ataupun yang masih membingungkan. Lalu yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa sih itu fungsinya? Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya di dalam Al-Quran itu kan diperintahkan kita ini untuk melakukan sholat. Apakah kita menemukan di dalam Al-Quran itu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, ya. Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana bacaannya, itu semua ada di mana? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebuah hadis mengatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi apapun segala salat 5 waktu kita, semua keseharian yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tata cara di dalam sholat itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya ada perintah sholat, ya, agar diwajibkan kita ini untuk melakukan sholat. Bagaimana rokaatnya, bagaimana bilangannya, bagaimana bacaannya, bagaimana niatnya, itu semua ada di dalam ataupun diterangkan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi fungsinya hadis? Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Pernyataan apa? Sebagaimana contoh, misal di dalam Al-Quran, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Diperkuat lagi oleh hadis, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Tuh, jadi diperkuat lagi. Fungsi hadis ini juga selain untuk menjelaskan pun untuk memperkuat isi kandungan Al-Quran.
Lalu yang ketiga, menerangkan maksud tujuan yang ada di dalam Quran. Terkadang maksud dan tujuannya kita ini masih bingung kemana ini tujuannya, kemana maksudnya, belum bisa kita pahami. Yang mana kita bisa pahami ayat Quran ini dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi di sini para sahabat masih kebingungan. Maksudnya apa ya Rasulullah? Artinya apa nih? Kita pun masih bingung, ya. Harta nggak boleh kita kumpulin. Lalu apa yang harus kita kumpulin? Maksudnya apa nih dari hadis ini? Ternyata maksud daripada ayat ini adalah Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Jadi di sini ada perintah zakat agar harta kita ini menjadi baik, menjadi suci, yakni yang kita lakukan dengan membayar zakat. Lalu yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini semua adalah fungsi daripada hadis. Sudah jelas di situ tertulis. Lalu selanjutnya yang keempat, macam-macam hadis. Apa sih itu macam-macam hadis? Ada berapa sih? Yang pertama ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya, jadi satu hadis perawinya banyak. Rawahul. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh ini, oleh ini. Ya, banyak yang meriwayatkan sehingga dinamakan dengan hadis mutawatir, hadis yang paling tertinggi. Lalu yang kedua ada namanya hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hanya 2 orang atau lebih. Sedangkan hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan perawinya ini periwayatnya hanya 1 atau 2 orang perawi saja. 1 atau 2. Sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis sahih ini hadis yang diriwayatkan oleh perawinya itu yang adil, yang kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan ini namanya hadis sahih. Lalu yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat, tidak bertentangan. Dan hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Boleh dipakai? Boleh. Lalu hadis dhaif. Hadis dhaif hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh dijadikan menjadi hujah ataupun sebagai argumentasi untuk menentukan suatu hukum. Namun hadis dhaif ini boleh dijadikan sebagai motivasi dalam kita beribadah, agar menjadi motivasi. Apakah salah kita mengamalkan hadis dhaif? Tidak. Ini diperbolehkan selama ini menjadi motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis.
Ya dhaif yang menerangkan tentang ganjaran-ganjaran orang yang sholat, ganjaran-ganjaran orang yang berpuasa, ya, berpuasa di bulan Rajab, ya, kemudian berpuasa di waktu-waktu tertentu banyak, ya, namun bisa menjadi amal ibadah kita semua. Lalu yang keempat, hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu? Adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau namanya hadis palsu, hoak, ya. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Itu tidak dapat dijadikan landasan hukum baik sebagai hujah ataupun diamalkan karena namanya hadis maudhu. Kemudian ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Ijtihad. Jadi setelah sumber hukum Islam itu setelah Al-Quran dan hadis ada namanya ijtihad, ya. Di dalam ijtihad ini ada ijma dan qiyas. Ada ijma dan qiyas. Apa sih pengertian ijtihad? Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Lalu syarat-syarat berijtihad ataupun seorang mujtahid yang boleh berijtihad, apa syaratnya? Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, tarikh, sejarah, ya, ilmu bayan, mantik, balaghah, ilmu alat, nahwu dan shorab dan sebagainya. Kemudian memahami cara merumuskan hukum istinbat, merumuskan hukum istinbat dan memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Itu syarat ijtihad. Kemudian kedudukan ijtihad ini sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan di dalam Quran sama hadis, baru bolehlah kita berijtihad. Kemudian di sini ada dalil yang mana ini ketika Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ya Muaz, bagaimana ketika nanti kau sampai Yaman ada permasalahan yang ditanyakan kepadamu, kemana kau akan merujuk? Yang pertama Muaz bin Jabal sampaikan, aku akan mengambil hukum itu dari Al-Quran ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, kalau di Quran nggak ditemukan, lalu bagaimana? Aku akan mencarinya di dalam hadis ataupun sunnah. Kalau tidak ketemu juga di hadis ataupun sunnah, maka Muaz pun menjawab, saya akan berijtihad, ya, dengan pemikiran saya, ya, dengan pemikirannya Muaz bin Jabal sesuai dengan kemampuan ilmunya. Itu namanya ijtihad. Dan berijtihad itu tidak asal mengambil hukum dan harus menguasai hukum, ya, dan menguasai Al-Quran dan ilmu hadis, sehingga kita bisa menentukan suatu hukum dan kita bisa berijtihad sebagaimana syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode cara menghasilkan sebuah hukum terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ijma, dan yang kedua qiyas, dan yang kelima dan yang ketiga ini ada tambahannya maslahah mursalah.
maslahah, mursalah. Yang selama ini kita ketahui ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Namun di sini ada maslahah, mursalah. Baik, yang pertama ijma. Apa itu ijma? Ijma itu adalah kesepakatan. Kita garis bawahi, ijma itu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara ataupun hukum. Contoh ijma, contoh misal di situ tertulis di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Itu bisa kita nikmatin Quran yang saat ini kita sering baca, itu pun hasil ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka sahabat pun berijma, berkumpul, bermusyawarah bagaimana Al-Quran ini dijadikan menjadi satu paket sehingga tidak berceceran di mana-mana. Lalu dikumpulkanlah seluruh penghafal Quran, yang dimana Quran itu ada di mana-mana, lalu ditulis, ya, ditulis menjadi satu paket yang dinamakan dengan Al-Quranul Karim, dari mulai juz 1 sampai juz 30, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu adalah ijma, ya, keputusan para mujtahid, para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu contoh ijma lagi yang lain, sebagaimana contoh Azan Jumat itu 2 kali. Pada masa Rasulullah hanya sekali. Lalu di masa Utsman bin Affan dilakukan azan itu 2 kali. Yang pertama untuk mengingatkan, dan yang kedua sudah masuk waktu zuhur. Ini azan 2 kali yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin. Para sahabat yang lain apakah berkomentar? Tidak. Mereka setuju, dia ridho. Ini namanya ijma sukuti, ijma yang diam. Ya, mereka ini nggak ada komentar, dia diam. Ini pertanda ridho dengan keputusan Utsman bin Affan. Inilah ijma, sehingga pada saat ini kita melakukan sholat Jumat, azannya ada dua kali. Masih banyak lagi yang dinamakan dengan ijma masalah bumi itu bulat, ya. Ijma ulama, itu semua ijma ulama dan yang lain-lain. Kemudian kias. Apa sih itu kias? Kias itu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang tidak terdapat di dalam Al-Quran itu namanya kias, dipersamakan, dipermisalkan, ya. Sebagaimana contoh di dalam Quran itu nggak ada, ya, yang namanya brandy, whisky, topi miring, vodka, ya, ganja, narkoba dan lain-lainnya, itu nggak ada. Yang ada hanya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib ataupun togel, kan itu bisa jadi togel dengan anak panah adalah, ataupun taro-taroan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi ini dimasukkan dalam perkara, ya, yang memabukkan. Artinya yang memabukkan ini kan banyak, maksudnya. Ya, yang memabukkan ini banyak. Khamr itu kan memabukkan. Ya. Yang namanya khamr, minuman keras, itu memabukkan. Sedangkan pada zaman yang kita rasakan ini, zaman now,
begitu banyak perkara suatu makanan ataupun minuman yang memabukkan, dan ini bisa dijatuhi hukum haram. Memakai heroin, ya, memakai whisky, brandy, topi miring, pil koplo, ya, ganja dan sebagainya, itu semua memabukkan sehingga melupakan akal sehat kita dan dijatuhi hukumnya haram. Ya, kesepakatan. Kemudian sebagaimana lagi contoh kias itu, wala takul lahum mauf, janganlah kamu berkata kepada ibu kalian berkata itu dilarang oleh Allah. Berarti kita tendang boleh, berarti kita pukul boleh, karena di dalam Al-Quran hanya berkata ya, nggak ada kata pukul atau tendang. Nah, jangan seperti itu. Di dalam hukum kias berkata saja tidak boleh, apalagi kita sampai memukul dan menendang ibu kita tercinta, haram hukumnya. Lalu contoh lagi, misalnya kias itu jangan, di dalam Quran jangan kau ini memakan harta riba. Ternyata harta ribanya nggak dimakan pakai mulut, nggak dimakan pakai mulut, hanya digunakan untuk bayar listrik, bayar angsuran cicilan rumah, kendaraan, itu kan nggak dimakan, berarti boleh dong. Ternyata di dalam kias itu tidak boleh. Yang dinamakan dengan dilarang kamu memakan harta riba, ya, memakan itu diartikan sebagai dikiaskan menggunakan, ya. Diharamkan menggunakan harta riba, itu dilarang menggunakan, entah itu dimakan, digunakan untuk bayar listrik, bayar pulsa dan sebagainya, itu hukumnya haram. Selanjutnya yang ketiga, maslahah mursalah. Apa sih itu? Artinya penetapan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan suatu perbuatan. Sebagaimana usul fikih mengatakan darul mafasid ala jalbil masalih, menolak kemudorotan demi menarik kebaikan ataupun kemanfaatan. Misal, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan, demi menjaga tali silaturahim, demi menjaga kepercayaan, ya, demi menjaga kebaikan, ya, maka tidak ada salahnya kita untuk menggantinya, karena tujuan kita untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, kepercayaan daripada barang yang sudah kita buat rusak, ya, dari pemilik barang itu tersebut. Kemudian pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu ada yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan, itu taklifi. Sedangkan hukum wad'i, perintah Allah yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Apa contohnya? Hukum taklifi itu terbagi menjadi berapa itu? Ada 5 bagian. Yang pertama, hukum taklifi itu wajib ataupun fardu, ya, yang mana apabila kita mengerjakannya kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita mendapat dosa, sehingga kita menyebabkan sengsara, masuk dalam neraka. Misalnya perintah wajib sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya kita tinggalkan, wah bahaya, karena hukumnya wajib.
Lalu hukum taklif yang kedua sunnah ataupun mandub, perbuatan yang kalau kita kerjain itu mendapat pahala. Kalau kita kerjakan tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Atau kalau nggak kita kerjain ya rugi, ya, atau tidak berdosa. Misalnya puasa sunnah Senin Kemis, ya kan? Senin Kemis itu kan sunnah hukumnya. Ya, kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita tinggalin apakah dosa? Tidak dosa. Hanya kita ketinggalan saja ya sama orang-orang yang mendapatkan pahala. Ya. Banyak contoh-contoh sunnah yang lainnya kan. Sebagaimana ada sunnah dalam sholat, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah ya. Di dalam sholat rawatib, ya, sunnah rawatib. Ada lagi sunnah-sunnah yang lainnya, begitu banyak ya, sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelajaran hari ini yang mungkin bisa menghabiskan waktu kita untuk menjelaskan bab ini. Lalu yang ketiga, haram, hukum haram. Apa tuh hukum haram? Hukum haram adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika larangan tersebut dilakukan mendapat pahala, artinya kita tinggalin, kita dapat pahala. Namun jika kita lakukan larangan tersebut maka mendapat dosa. Ya, udah tahu dilarang kok kita kerjain, maka dosa. Sebagaimana contoh la taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Itu ada larangan, tuh haram, udah tahu itu dilarang. Kenapa kita mendekati zina? Ya, kita pacaran, ya, kita dalam ruangan ya berduaan, ya, berlawanan jenis, ya itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh ini adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau sesuatu yang dibenci, ini makruh, yang tidak disukai. Konsekuensi hukumnya jika dikerjakan ya tidak berdosa, itu makruh. Dikerjain enggak dosa. Kalau ditinggalin kita dapat mendapatkan pahala. Misalnya kita mengkonsumsi makanan yang enggak sedap, pete, jengkol ya. Udah gitu habis makan jengkol, pete enggak gosok gigi ya. Ngomong ya, niup temennya di hidung, depan hidung temennya, ya, temennya akan terganggu karena mencium hawa bau mulut kita yang berbau pete atau jengkol. Itu hukumnya makruh, nggak boleh ya. Bisa makan jengkol, pete ya, jengkol disambelin ya, apa nasi goreng pete ya nggak apa-apa, silakan asal gosok gigi ya, tidak sampai mendapat hukum haram ya. Hanya apabila kita meninggalkannya pun kita akan mendapat pahala. Lalu yang kelima, hukumnya mubah, al-ibahah. Sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Dikerjain boleh, ditinggalin juga boleh, itu mubah, kagak dosa ya, dan berpahala jika dikerjakan atau ditinggalkan. Ya, misalnya makan roti itu hukumnya mubah, artinya boleh ya, boleh saja ya, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh makan roti? Hukumnya mubah. Minum susu mubah, tidur di kasur mubah, dan sebagainya ya. Pakai handphone, apa hukumnya? Pakai handphone itu mubah ya, pakai handphone, kemudian pakai laptop itu hukumnya mubah. Nonton TV juga hukumnya mubah. Namun barang itu bisa menjadi haram kalau handphonenya kita gunakan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita gunakan untuk bermaksiat, laptop, TV dan sebagainya ya, berubah menjadi hukum haram. Artinya mubah itu bebas nilai. Kita pakai handphone boleh,
Boleh, silakan. Dosa enggak? Boleh. Sebagaimana kita makan roti boleh. Ya, artinya bebas nilai, terserah mau pakai handphone silakan. Tidak memakai juga silakan. Namun kalau kegunaannya itu digunakan yang tidak benar, maka menjadi pemakaiannya hukumnya haram. Menjadi hukum pribadinya sendiri, mendapat dosa. Ya, baik. Kemudian di sini ada kisah Umar bin Khattab ya, yang keluar dari rumahnya bermaksud membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang awalnya Umar itu sangat benci kepada Rasulullah. Yang awalnya Umar itu mau membunuh Nabi Muhammad, ternyata Umar itu menjadi sahabat yang sangat baik dan menemani perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kuburannya itu bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Itu Umar bin Khattab. Ya, jadi mungkin itu saja kepada seluruh siswa dan siswi pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, dan kemudian kita juga bisa mengamalkan dan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Untuk selanjutnya tugas kalian silakan untuk menulis rangkuman dari nomor 1 sampai dengan 6. Rangkuman yang ada di buku paket kalian. Ada berapa nih? Ada 7 ya, mohon maaf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Silakan ditulis di buku tulis kalian, disalin. Setelah disalin ya, diberikan nama di atas rangkumannya, catatannya, lalu dikirimkan ke GCR ataupun Google Classroom ya, Google Classroom ya, silakan ya. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Nanti bisa kita diskusikan sama-sama ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.